Shalom adik-adik, selamat pagi. Bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa beribadah bersama. Yuk sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu yuk. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah pada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saya mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang cinta sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya yuk, angkat tangan. Wih, keren, semuanya pada angkat tangan. Nah, kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian ini, I love you Jesus, deep down in my heart. Semuanya baik, gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Indonesia. Dalam. Bahasa Inggris. Deep down in my heart. Nah, gimana? Kalian bersuka kan dalam Tuhan? Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian ini. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Hai anak-anak. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, siapa yang masih ingat lagu ini? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Sekarang Loses mau tanya dulu, siapa nama anak Bapak Abraham? Ishak, betul sekali, anak-anak hebat. Ya, namanya adalah Ishak. Gimana ya kelanjutan cerita Ishak? Kita mau berdoa dulu. Nanti kita dengarkan ceritanya. Yuk semua berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami minggu ini belajar tentang Abraham, tentang Ishak. Kami sungguh bersyukur biarlah firman Tuhan dapat kami dengarkan dan kami mengerti isi firman Tuhan di Alkitab sehingga kami bertumbuh untuk mengenal dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Abraham sudah tinggal di Kanaan dan dia punya seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Betul ya. Nah, Sarah waktu itu sudah tua, 127 tahun. Akhirnya Sarah meninggal dan Ishak sendiri anak-anak ya, tidak punya mama lagi, mamanya sudah meninggal. Gimana rasanya kalau mama meninggal? Kalau mama nggak ada, di rumah aja 1 hari. Wah, anak-anak pasti sedih ya. Nah, supaya Ishak ini tidak sedih, Abraham mulai berpikir, wah, Ishak sekarang kan sudah besar, sudah dewasa. Saatnya dia mendapatkan seorang istri. Istri itu penolong. Ya. Nah, akhirnya Abraham panggil hambanya. Eliezer, ke sini. Aku ingin kau bersumpah padaku. Sumpah itu janji anak-anak ya, yang harus ditepati. Aku ingin kau bersumpah bahwa engkau akan mengambil istri buat anakku Ishak dari negeriku sendiri dan dari saudaraku. Aku tidak ingin Ishak mempunyai istri dari Kanaan, tapi engkau pergi ke sana lalu bertemu dengan sanak saudaraku dan carikan satu istri untuk Ishak. Eliezer lalu berpikir anak-anak, loh gimana nanti kalau perempuan itu gak mau pergi sama aku, gak mau ikut aku, bolehkah aku ajak Ishak? Lalu Abraham bilang, tidak boleh, Ishak tidak boleh dibawa, tapi kamu yang harus pergi. Wah, Eliezer bingung ya anak-anak ya. Gimana nanti kalau gak mau ikut? Nah, lalu Abraham berkata, Tuhan itu sudah berjanji padaku bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit. Dan dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu dan akan membuat perjalananmu berhasil. Eliezer akhirnya berangkat anak-anak ya. Dia berangkat, dia mau taat kepada perintah tuannya, yaitu Abraham. Dia siapkan 10 unta. 10 unta sudah disiapkan dengan berbagai barang-barang berharga. Ya, apa itu? Pakaian, emas, perak, supaya nanti bisa diberikan kepada calon istrinya Ishak. Segera Eliezer pergi dengan beberapa hamba-hamba Abraham. Pergi kemana anak-anak? Ke Ur Kasdim ya, tempat di mana dulu Abraham berada. Nah, mereka ke sana lalu sudah tiba nih di dekat-dekat kota Ur Kasdim. Lalu Eliezer berdoa kepada Tuhan. Dia bersujud anak-anak. Dia katakan kepada Tuhan, Allah Abraham, kiranya engkau membuat tujuanku berhasil. Kiranya kau memberikan aku petunjuk siapa istrinya Ishak nantinya. Kalau boleh biarlah seperti ini. Ketika aku minta tolong, minta air dari sumur itu, biarlah ada perempuan yang menawarin aku minum. Dan dia juga memberikan minum untuk unta-untaku. Nah, anak-anak, akhirnya Eliezer mulai pergi di dekat sumur itu. Kebetulan memang setiap sore perempuan-perempuan
ya datang untuk menimba air memakai buyung anak-anak. Ya. Nah, di saat itu Eliezer datang kepada salah satu perempuan. "Tolong berikan aku minum dari buyungmu itu." Lalu si gadis ini memberikan minum. Dimiringkan buyungnya, lalu Eliezer bisa minum. Nah, perempuan ini anak-anak cantik sekali dan juga hatinya baik sekali ya. Dia bilang, "Unta-untamu juga akan kuberi minum." Dia ambil palungan anak-anak, isi air. Nah, palungan itu sudah diisi, lalu unta-unta segera minum anak-anak. Wah, Eliezer tahu kalau itulah calon istrinya anak Abraham. Ya, dia segera berlutut berdoa lagi anak-anak. "Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan petunjuk ini. Engkau sudah menunjukkan perempuan ini yang akan jadi istri dari anak Tuanku." Lalu anak-anak Eliezer mengambil anting-anting emas, mengambil gelang-gelang emas, diberikan kepada siapa dia namanya? Ternyata namanya adalah Ribka. Coba siapa namanya? Ribka. Anak-anak diberikan itu semua. Wah, Ribka tentu saja senang sekali ya anak-anak ya. Nah, lalu si Ribka menerima semua apa yang diberikan itu. Dan Eliezer berkata lagi kepada Ribka, "Bolehkah kami menumpang di rumahmu?" Lalu si Ribka menjawab, "Boleh, kami banyak jerami, banyak makanan untuk unta-untamu. Kami juga punya tempat bermalam untuk kamu." Nah, anak-anak, akhirnya Eliezer pergi ke rumahnya karena itu sudah malam ya anak-anak ya. Lalu si Eliezer datang. Nah, ketika mau sampai ke rumah Ribka, ada saudara Ribka datang, namanya Laban anak-anak. Laban sudah diceritain sama Ribka karena Ribka tadi keburu-buru cepat pergi ke rumahnya ya. Nah, Laban akhirnya menyambut Eliezer, "Mari, silakan datang ke rumahku. Rumahku terbuka untuk kalian semua." Ya, lalu saat itu hidangan mulai disajikan anak-anak ya. Tapi Eliezer gak mau makan dulu. Dia bilang kepada Laban dan orang-orang yang ada di rumah itu, "Aku tidak mau makan dulu sebelum aku menyampaikan tujuanku." Lalu Eliezer mulai cerita, "Aku ini hambanya Abraham. Aku diutus pergi ke sini mencari sanak saudara dari tuanku dan cari satu istri buat Ishak anaknya." Dia ceritakan di mana dia juga bertemu dengan Ribka ini anak-anak. Ya, dan bersyukur kalau Tuhan menunjukkan Ribka ini adalah istri yang akan menjadi pendamping Ishak anak-anak. Wah, yang ada di sana sangat senang juga ya. Wah, Tuhan sudah memberkatimu dan sudah membuat tujuanmu berhasil. Anak-anak, akhirnya si Eliezer meminta ya Ribka bisa ikut dengan Eliezer untuk pergi ke Abraham dan Ishak. Nah, tapi karena hari sudah malam, Eliezer menumpang dulu. Ya, malam sampai menjelang pagi. Pagi-pagi Eliezer datang. Dia berkata, "Izinkanlah aku untuk membawa Ribka ke Ishak." Ya, nah, untuk menjadi istrinya Ishak. Lalu anak-anak, orang tua dari Ribka bilang, "Boleh enggak 10 hari di rumah dulu? Ya, nanti baru pergi." Tapi Eliezer berkata, "Jangan ditahan-tahan tuanku, aku harus segera pulang." Dan aku membawa Ribka datang kepada Ishak dan Abraham. Nah anak-anak, akhirnya Ribka ditanyain, "Gimana, kamu mau ikut dengan Eliezer ini?" "Ya, aku mau ikut." Akhirnya anak-anak, Ribka
pergi bersama hamba-hamba perempuannya, ya, mau pergi bertemu Ishak. Nah, di situ Eliezer memberikan semua bawaannya yang berharga tadi, pakaian, emas, perak, diberikan pada keluarga Ribka. Akhirnya Ribka berangkat, ya, naik unta dengan hamba perempuannya pergi menjumpai Ishak. Di tengah jalan anak-anak, ketika ada di padang, Ishak datang dari sebelah sana melihat kok ada orang-orang yang datang, ya. Ternyata itu Eliezer. Dan Eliezer bilang, ini adalah istri untuk Ishak. Nah, akhirnya Ishak senang sekali anak-anak, ya, bertemu dengan Ribka, dan Ribka dibawa ke dalam kemah mamanya dan menjadi istrinya Ishak. Ajaib ya anak-anak, ya. Siapa yang membuat perjalanan itu berhasil? Tuhan. Nah, hari ini Lose ingatkan pelajaran kita yang pertama. Allah selalu titik-titik janji-janjinya. Apa yuk, masih ingat gak? Allah selalu menepati janjinya. Dia selalu berjanji dan Tuhan tuh selalu menepati. Janjinya apa? Apa yang kita doakan itu Tuhan tahu dan Tuhan menjawab sesuai kebesaran dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar anak-anak berdoa ketika hadapi kesulitan seperti Eliezer tadi, nggak tahu mana istrinya Ishak nantinya, dia berdoa. Nah, anak-anak bisa berdoa. Kalau main Lego susah sekali, nggak bisa, minta hikmat sama Tuhan. Aduh, aku cari mes ini loh, kok sulit juga ya cari jalan ini. Aduh, aku bingung. Nah, Nana juga bisa minta hikmat, kepandaian dari Tuhan, ya. Anak-anak punya Tuhan yang hebat, membantu kita dalam setiap kesulitan. Oleh karena itu kalau belajar, kalau kemana-mana ingat ya, harus berdoa. Sekarang Lese aja anak-anak baca firman Tuhan dan ikuti firman Tuhan ini. Ya, bacaan firman Tuhan kita, ayat hafalan kita ada di Amsal. Amsal pasal 3 ayat 6. Bunyinya apa? Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yuk sama-sama diulangi ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami senang sekali punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Menepati menyertai kami di tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Tolong kami untuk kami minta hikmat, kepandaian dari Tuhan ketika kami menghadapi kesulitan. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening GKK Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi buat kalian yang merasa terberkati, jangan lupa untuk share link ibadah ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka juga bisa merasakan berkat dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, and bye-bye.